Bapak dan Ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Deti Siti Nurhasana. Saya mengajar di SMP Negeri 9 Kota Bandung. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja, ujian kompetensi mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 di LPTK Universitas Sriwangi, Tasikmalaya. Berikut kartu peserta saya. Yang sudah saya tanda tangani. Demikian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Sehat? Waalaikumsalam. Salam sehat. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Ya. Bu. Alhamdulillah sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Kak Faro. Silahkan Kak Faro. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini yang hadir adalah 17 orang. Ada yang tidak hadir ya? Siapa yang tidak hadir? Sama, Ibu. Salma. Kenapa Salma tidak hadir, Reva? Katanya ada vaksin gitu kalau nggak salah. Oh, ada acara di luar ya, vaksin. Siapa lagi nih? Sakuel ya? Iya. Iya. Sakuel kenapa tidak hadir, Reva? Lagi sakit katanya Ibu, nggak enak badan. Oh, kita doakan supaya Sakuel cepat sembuh ya. Hari ini, apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik. Siap, Bu. Suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Jelas. Ya, terima kasih. Silahkan kita nyanyikan dulu lagu nasional ya. Halo Halo Bandung. Bisa Karisa pimpin? Bantu Ibu, silahkan Karisa. Baik, Bu. Semuanya tolong unmute. Mari bung rambut kembali. 1, 2, 3. Halo Bandung, Ibu kota periangan. Halo Bandung, Kota kenangan. Tidak berjumpa sekarang telah menjadi kembali. Terima kasih. Hari ini kalian mau belajar tentang surat dinas dan surat pribadi. Nah, apakah ada yang masih ingat apa itu surat pribadi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, Seika. Silakan Seika. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Iya, itu adalah surat pribadi. Lalu, ada yang masih ingat apa itu surat dinas? Saya Ibu Nazwa. Silakan Najwa. Surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi yang ditujukan untuk perorangan, instansi atau organisasi lainnya. Ya, jadi dikeluarkan oleh instansi. Ya. Nah, setelah kalian mengetahui itu apa surat dinas dengan surat pribadi, kalian juga minggu yang lalu belajar menyimpulkan surat kan ya?
Bagaimana cara menyimpulkan surat? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Pilar. Yang pertama, baca dengan seksama. Yang kedua, setelah membaca surat tersebut, pokok-pokok isi surat diidentifikasikan. Berdasarkan isi pokok surat tersebut, dapat dirumuskan simpulannya. Jadi harus dibaca dulu secara seksama, kemudian pokok-pokok isi surat tersebut. Nah, dari pokok-pokok isi surat tersebut maka dapat kita menyimpulkan. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang surat dinas dan surat pribadi. Nah, KD yang akan kalian pelajari adalah KD 3.14 mengenai menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran setelah mencermati tayangan teks surat dinas dan surat pribadi pada Salindia melalui penggunaan model pembelajaran saintifik, siswa diharapkan mampu menjelaskan kepala surat dalam surat dinas, menjelaskan tanggal surat dinas, menjelaskan nomor surat dinas, menjelaskan lampiran surat dinas, menjelaskan perihal surat dinas, menjelaskan alamat surat dinas, menjelaskan salam pembuka surat dinas, menjelaskan kalimat pembuka surat dinas, menjelaskan isi surat dinas, menjelaskan kalimat penutup surat dinas, menjelaskan nama terang surat dinas, menjelaskan tanggal surat pribadi, menjelaskan alamat surat pribadi, menjelaskan salam pembuka surat pribadi, menjelaskan isi surat, menjelaskan salam penutup surat pribadi, menjelaskan nama pengirim surat pribadi, menjelaskan tanda baca pada surat pribadi, menjelaskan ejaan pada surat dinas, menjelaskan kata baku pada surat dinas, menjelaskan kalimat efektif pada surat dinas, menjelaskan tanda baca pada surat pribadi, menjelaskan ejaan pada surat pribadi, menjelaskan kata baku pada surat pribadi, menjelaskan kalimat efektif pada surat pribadi yang dibaca dan didengar secara tepat dengan menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian KKM yang harus tercapai adalah 71. Nanti untuk kegiatan pembelajaran hari ini akan ada pembagian kelompok, kemudian berdiskusi, dan nanti kalian presentasi. Nah, di akhir kegiatan nanti akan ada evaluasi selama 20. Supaya kita bersemangat, kita yel-yel dulu ya. Tepuk semangat. 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 SMP 9 Bisa. Bisa. Ya, terima kasih. Ibu akan share screen dahulu ya. Nah, anak-anak, ini adalah pengertian dari surat dinas yang sudah kalian pelajari. Nah, ini adalah surat dinas dan surat pribadi ya. Kalian harus bisa membedakan yang mana surat dinas dan surat pribadi. Surat dinas ini ada bagian kepala surat ya. Di sini menjelaskan adanya instansi, menunjukkan instansinya, sedangkan surat pribadi tidak ada. Ini struktur surat dinasnya ya. Sudah disebutkan ada kop suratnya, ada nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, ada alamat suratnya, salam pembuka, ada isi suratnya, ada paragraf penutupnya, ada nama dan tanda tangan pihak yang membuat surat, kemudian ada nama dan tanda tangan penulis surat. Bahasannya ini cirinya untuk bahasa, penggunaan bahasa pada surat pribadi itu adalah menggunakan pilihan kata dengan sapaan yang sifatnya pribadi. Ya, ada kata aktif dan ekspresif. Kemudian ada bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi tetap struktur.
Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap, kemudian menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerimanya. Jadi juga ada ciri-ciri bahasa pada surat dinas, pilihan kata sapaan sifat formal dan bahasanya ragam. Itu unsur dari surat dinas ya, dan surat pribadi. Berdasarkan kalian berkelompok, Ibu akan bagikan 2 buah surat pribadi dan surat dinas. Kemudian kalian bedakan unsur-unsurnya. Nanti kalian presentasikan seperti yang sudah tadi dijelaskan, diutarakan oleh Ibu. Setelah kalian belajar ini, kalian harus bisa menjelaskan unsur-unsur dari surat dinas dan pribadi ya. Sekarang Ibu akan read out ya, membagi kelompoknya 4 kelompok. Silakan untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Kayak gini jadinya. Udah pas belum? Dengan hormatnya salam pembuka. Terus isi suratnya dari dalam rangka sampai... Diva, Wah, gunakan iya, gunakan bahasa yang bagus juga ya. Bukan benar tapi benar. Dan iya Bu, maaf. ya, tidak apa-apa. Silakan dilanjut untuk diskusinya. Iya Bu. Lanjut ya. Terus ini yang surat pribadi. Tempat dan tanggal, tujuan surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, dan penutup. Salam penutup dan tanda tangan pengirim. Ini udah benar belum? Belum. Silakan untuk melanjutkan diskusinya. Ibu akan ke kelompok yang lain. Iya, terima kasih Ibu. Kelompok 2. Ada yang ditanyakan? Silakan untuk berdiskusi ya. Ya, silakan lanjutkan untuk berdiskusi. Ibu ke kelompok yang lain dulu ya. Kelompok 3, silakan. Kalau paruh itu isi yang nomor 1 sama kepala surat. Oke, sabar. Silakan kalian lanjutkan diskusinya. Ibu akan menuju kelompok yang lain. Nanti jadinya yang surat dinas dibacain sama Valisa atau Talita? Yang surat pribadi, Pak. Oh, berarti surat dinas Valisa kan? Iya. Itu nanti disebutin unsur-unsurnya, terus dijelasin, terus nanti dibaca bagian mananya. Maaf Fatia, coba gunakan bahasa yang baku pula ya. Tidak ada dikebawahin. Nah, coba diganti ya. Kemudian ganti kata aku menjadi saya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah selesai untuk berdiskusi. Sekarang waktunya untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 3 saja dulu. Kelompok 3 siap untuk presentasi? Siap, Bu. Ya, silahkan. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di awal surat terdapat kepala surat, di bawahnya terdapat tanggal surat, ada nomor dan surat. Lalu setelah itu terdapat alamat surat. Setelah itu ada salam surat, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan pengirim surat. Kepala surat dinas
diisi dengan nama lembaga dan hendaknya dihindari penggunaan singkatan. Misalnya jalan menjadi JL atau telepon menjadi TLPM. Yang kedua, kepala surat hendaknya disusun secara efisien. Misalnya, kata nomor dalam pembukaan alamat tidak perlu dicantumkan karena hal itu merupakan sesuatu yang mubazir. Selanjutnya nomor surat. Huruf kata awal nomor harus ditulis dengan huruf kapital dan kata nomor sebaiknya tidak disingkat, misalnya menjadi no. Kemudian tanggal surat. Nama bulan ditulis dengan huruf secara lengkap dan angka tahun tidak boleh disingkat. Kemudian lampiran. Huruf awal kata lampiran ditulis dengan huruf kapital sebaiknya kata lampiran disingkat, misalnya menjadi lampi. Terus Setelah itu ada alamat surat. Kelompok kata yang terhormat disingkat menjadi YTH. Huruf awal pada singkatan YTH ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya salam pembuka. Huruf awal pada salam pembuka ditulis dengan huruf kapital. Huruf awal hormat ditulis dengan huruf kecil. Penulis salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Pembuka surat, paragraf pembuka hendaknya dapat membangkitkan minat penerima surat untuk membacanya. Susunlah paragraf A dengan menarik. Setelah itu ada isi surat. Setelah paragraf isi, ada paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan, harapan, ucapan terima kasih, ataupun ucapan selamat kepada penerima surat. Salam penutup biasanya digunakan untuk mengakhiri surat. Pengirim surat adalah pihak yang mengirimkan suratnya dan yang bertanggung jawab atas penulisan atau penyampaian surat. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 meminta kelompok yang lain untuk memberikan komentar atau saran dan yang lainnya. Silakan kelompok 3. Aku perwakilan dari kelompok 1, izin ngoreksi. Silakan. Jadi, isi surat yang benar dimulai dari dalam rangka memperingati hari jadi sampai bisa membeli produk atau hasil karya peserta didik kami. Sementara pembuka surat atau salam pembuka hanya berupa dengan hormat. Sekian dari aku, terima kasih. Ya, gunakan kata saya, ganti kata aku. Ya. Siap, Bu. Ya, terima kasih. Menarik. Silakan mau menambahkan, Talita, silakan. Seharusnya itu di surat dinas sesudah no surat ada itunya lampirannya, di situ tidak ada lampirannya. Untuk surat apa itu? Surat dinas. Oh. Coba bisa ditampilkan kembali. Tadi tidak ada lampirannya, tidak disebutkan atau bagaimana? Itu yang nomor 3, nomor dan perihal surat kan harusnya ada lampirannya juga. Lampirannya harusnya disebutkan 1 lembar seperti itu. Coba Kak Faro itu tambahin. Yang lainnya silahkan. Ada yang barangkali ada yang mau menambahkan atau sudah cukup untuk kelompok 3? Sudah cukup, Bu. Kelompok 3 tadi sudah presentasinya. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri apresiasi dulu dengan mengacungkan jempolnya. Ya, terima kasih. Sekarang untuk kelompok 4 dulu ya. Sudah siap kelompok 4? Siap, Bu. Ya, silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatia bersama kelompok saya, Jaka, Talita, Valisa, dan saya sendiri.
saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Silakan Valisa. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang berada pada surat dinas. Saya beri penjelasan sedikit. Kepala surat atau kop surat yang lengkap terdiri dari nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kontak pos, dan logo identitas lembaga. Di sini ada contohnya ada pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM, Bela Bangsa, dan ada Rika Madu Perkata. Yang kedua, di sini ada tanggal surat. Tanggal surat ada di sisi kanan atas, kiri atas, atau kanan bawah. Biasanya tanggal surat itu ada di sini. Contohnya 10 Oktober 2017. Yang ketiga ada hal atau perihal surat adalah yang menunjukkan isi atau inti surat secara singkat. Contohnya perihal permohonan izin tempat. Yang keempat ada nomor surat. Nomor surat adalah surat resmi yang harus diberi nomor surat, kode, dan tahun. Terus ada isi surat. Isi surat yaitu hal yang akan disampaikan dalam surat sesuai subjek. Lanjut di bawahnya ada penutup surat. Penutup surat berisi ucapan terima kasih dan harapan. Di bawah penutup surat ada pengirim surat dinas yang berisikan tanda tangan nama terang dan nik, yaitu contohnya hormat kami ketua dan ada tanda tangan. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan unsur-unsur surat pribadi. Salam pembuka. Sapaan seorang sebelum menulis surat. 2. Kalimat pembuka paragraf. Pembuka bisa berupa pertanyaan mengenai kabar, kesehatan, keadaan, atau sekadar basa-basi. 3. Isi surat. Bagian inti atau tujuan dibuatnya surat. 4. Penutup surat. Bagian penutup digunakan untuk mengakhiri isi surat. 5. Nama dan tanda tangan. Contoh. Salam sayang dari sahabatmu, Nur Sabrina. Sekian dari kelompok 4. Jika ada yang membenarkan atau menambahkan, dipersilahkan. Sudah jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penampilan kelompok 4, kita beri apresiasi dulu dengan mengacungkan jempol. Nah, sudah siap kelompok 1? Sudah siap, Bu. Ya, silakan untuk presentasi kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan surat dinas, surat pribadi, dan unsur-unsurnya yang berupa surat resmi. Yang pertama, yang paling atas bisa kita lihat ada kepala surat, yaitu yang berisi nama lembaga, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bela Bangsa. Alamatnya yang berada di Jalan Wiratika nomor 5 Yogyakarta. Nomor telepon 0274770522, dan biasanya juga dibubuhkan logo atau lambang instansi. Tapi kebetulan di sini tidak ada logo. Selanjutnya adalah tanggal surat. Tanggal kapan surat itu dibuat. Tanggal 10 Oktober 2017. Di bawah tanggal kita bisa melihat nomor surat. Ada angka 29. 29 itu adalah nomor urut surat, alias surat ke-29 yang dibuat oleh PKBM. Lalu ada BB yang merupakan singkatan dari Bela Bangsa, PKBM yang merupakan singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Tahun surat itu dibuat yaitu tahun 2017. Sebetulnya kita perlu menambahkan bulan kapan surat itu dibuat yang ditulis dalam angka Romawi. Kayak misalnya nih, dibuat di bulan Oktober. Jadi sebelum tahun kita harus menuliskan angka 10 Romawi. Itu baru contoh yang benar. Tapi di sini
mereka tidak menuliskan bulan kapan surat ini dibuat. Di bawah nomor ada lampiran, 1 lembar. Lampiran bisa berupa 1 lembar, 2 lembar, 1 buah proposal, 1 bundel, dan lain-lain. Lalu di bawahnya adalah perihal, permohonan izin tempat. Setelah itu adalah penerima surat dan alamatnya. Penerimanya adalah kepala desa pengasih di pengasih. Atau kita bisa menuliskan kepala desa pengasih di tempat. Lalu ada dengan hormat. Dengan hormat ini adalah salam pembuka. Salam pembuka bisa beragam. Misalnya Assalamualaikum atau salam sejahtera. Tapi umumnya kita menuliskan dengan hormat sebagai salam pembuka. Di bawah dengan hormat, dalam rangka memperingati hari jadi Kulon Progo dan seterusnya, itu merupakan isi surat. Kita bisa lihat ada hari, tanggal acara dilaksanakan, waktu, acara apa yang akan diselenggarakan, yaitu pameran hasil karya. Ada alasan kenapa acara itu dilaksanakan, yaitu ingin ikut mensukseskan gerakan bela beli Kulon Progo sebagai moto Kabupaten Kulon Progo. Lalu setelahnya ada ini. Demikian surat permohonan izin tempat disampaikan. Umumnya kalimat penutup diakhiri dengan kata terima. Lalu yang paling bawah adalah nama penerima dan tanda tangannya. Nama pengirim dan tanda tangannya. Di sini pengirimnya adalah ketua yang bernama Insinyur Dewangga. Sekian dari saya. Kemudian penjelasan mengenai unsur-unsur pribadi yang akan saya akan menjelaskan unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Dalam menulis tempat dan tanggal surat, kita harus mencantumkan nama kota tempat pembuatan surat, tanggal, bulan, dan tahun menulis surat. Penulisan tempat dan tanggal surat ini diletakkan di sudut kanan atas. Yang kedua, ada alamat surat. Dalam menulis alamat surat, minimal kita mencantumkan nama orang yang kita tuju dan juga diikuti nama kota tempat tinggalnya. Selanjutnya ada pembuka surat, yaitu salam kangen. Selain ini bisa juga diganti dengan hai atau halo. Yang keempat, ada kalimat pembuka paragraf, yaitu contohnya seperti yang ini. Apa kabar Ros? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Contohnya yang ini, menulis isi surat ini, kita udah menggunakan bahasa keinginan kita, tapi juga harus tetap menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Selanjutnya, penutup surat. Penutup surat ini biasanya merupakan informasi balasan atau ucapan terima kasih. Dan yang terakhir, selanjutnya di paling bawah ada salam menutup, yaitu salam sayang dari sahabatmu. Dan yang paling terakhir ada nama dan tanda tangan penerima. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Sudah cukup, terima kasih tanggapannya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kelompok 2, tapi sebelumnya kita ajungkan 2 jempol untuk kelompok 1 karena penjelasannya presentasinya sangat jelas sekali. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 2, kelompok yang terakhir untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Unsur-unsur surat dinas terdiri dari kepala surat atau bisa juga diisi dengan nama lembaga. Kepala surat yang lengkap terdiri dari nama instansi, alamat lengkap, nama telepon, nomor kotak pos, dan yang terakhir ada logo identitas lembaga. Contoh nama instansi seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau bisa disingkat PKBM Bela Bangsa. Alamat lengkap contohnya Jalan Wiratika nomor 5 Yogyakarta, kemudian nomor telepon contohnya ada 0274 770522 dan kemudian ada nomor kotak pos dan logo identitas lembaga.
Yang kedua, terdapat nomor surat. Surat dinas adalah surat resmi yang harus diberi nomor surat, kode, dan tahun. Setiap instansi atau lembaga mempunyai kode atau urutan penulisan kode dalam membuat nomor. Dan yang ketiga ada tanggal surat. Dalam surat dinas, tanggal surat ada di sisi kanan atas, kiri atas, atau kanan bawah. Nama tempat pada tanggal surat dinas tidak perlu lagi ditulis karena nama tempat sudah ada di kepala atau kop surat. Namun pada surat pribadi atau surat lamaran kerja, nama tempat harus dicantumkan nama bulan dan tahun ditulis lengkap tanpa tanda titik di akhir. Yang keempat, jumlah lampiran. Lampiran juga adalah lembar tambahan yang bisa dilampirkan. Lampiran ini bisa dalam bentuk lembaran ataupun dokumen lain. Jika tidak ada lampiran, biasanya ditulis dengan tanda hubung. Lampiran pun dapat ditulis singkat atau ditulis semua secara lengkap. Sedangkan penulisan rinciannya ditulis dengan huruf semua, bukan menggunakan angka. Yang kelima, perihal atau berisi inti atau tujuan surat. Hal atau perihal surat adalah yang menunjukkan isi atau inti dari surat secara singkat. Perihal berbentuk frase yang dimulai dengan huruf besar dan tidak diakhiri tanda titik serta tidak diberi garis bawah. Yang keenam, ada alamat surat. Dalam menulis alamat surat ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu alamat surat ditujukan langsung kepada pejabat dan bukan kepada nama kantor pejabatnya. Penulisan nama jalan tidak boleh disingkat. Penulisan alamat tujuan surat tidak diakhiri tanda titik. Yang ketujuh, ada salam pembuka. Pembuka surat dapat ditulis dalam beberapa variasi. Di antaranya yaitu dengan ini kami beritahukan, titik-titik, koma, bersama ini kami sampaikan. 8. Isi surat. Berisi inti surat atau hal yang akan disampaikan dalam surat. Harus sesuai dengan objeknya. 9. Paragraf penutup. Penulisan penutup pada surat dinas juga memiliki aturan yang harus diketahui. Di antaranya, setelah kata sapaan dicantumkan tanda koma. Terdapat variasi ungkapan, berisikan ucapan terima kasih, harapan, dan menunjukkan kenyataan yang telah disebutkan. 10. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. 11. Nama dan tanda tangan pengirim surat. Pengirim surat dinas berisikan tanda tangan, nama terang, nama jabatan, dan NIP. Penulisannya pengirim atau penulis surat adalah nama terang ditulis dengan tanpa kurung. Penulisan atas nama diketik pada sebelah kiri nama jabatan, ditulis tanpa menggunakan nama kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Dindra dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang unsur-unsur atau sistematika surat pribadi. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 1, kelompok 2 untuk ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Acungkan jempol dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Ya, tadi sudah dikemukakan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4 unsur-unsur dari surat dinas dan surat pribadi. Sudah ditelaah ya surat tersebut. Nah, jadi perbedaannya itu apa? Apa yang membedakan surat dinas dengan surat pribadi? Diva izin menjawab, Bu. Silakan Diva. Kalau dari segi bahasa, surat dinas menggunakan bahasa yang baku. Kalau misalnya surat pribadi lebih bebas. Dari segi bahasa benar ya, seperti yang tadi dikemukakan oleh Diva. Jadi untuk surat dinas menggunakan ragam bahasa baku. Tapi untuk surat pribadi itu lebih, meskipun ada yang tidak menggunakan bahasa ragam baku ya, tetapi harus tetap
santun dalam menyampaikannya. Jadi setelah tadi kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 mempresentasikan unsur-unsur dari surat dinas dan surat pribadi, ada perbedaan yang mencolok, yaitu kalau surat pribadi tidak mempunyai kop surat, tidak mencantumkan ya nama lembaga atau kop surat ya. Tetapi untuk surat dinas itu pasti harus ada kepala suratnya ya. Kemudian yang kedua yaitu ada nomor surat, lampiran dan perihal surat tersebut ya. Itu adalah perbedaannya. Untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa senang? Senang, Bu. Senang, Bu. Ya, terima kasih. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Diva, Bu. Silakan, Diva. Diva mau mencoba menyimpulkan surat dinas. Dinas itu surat yang dibuat oleh instansi atau organisasi. Kayak contohnya OSIS atau yang tadi PKBM itu. Terus karena surat dinas bersifat resmi, ya pasti surat dinas itu bersifat resmi. Dan karena bersifat resmi, surat dinas ditulis dengan bahasa yang baku dan resmi, sesuai dengan EYD dan kata-kata yang terdaftar di KBBI. Ya. Selanjutnya, ada yang bisa menambahkan? Saya Bu Fatia. Ya, silakan Fatia. Izin menyimpulkan surat pribadi. Yang pertama, bahwa surat pribadi tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, terus penggunaan bahasa juga bebas sesuai penulis, juga format surat bebas. Terima kasih untuk Diva dan Fatia. Nah, sekarang waktunya untuk evaluasi. Ibu sudah mengirimkan link di grup WA. Silahkan kalian untuk mengerjakannya. Itu adalah Google Form. Silahkan kalian isi. Silahkan untuk mengerjakannya selama 20 menit. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga untuk pembelajaran berikutnya kalian bisa lebih semangat. Jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya tentang menulis surat dinas dan surat pribadi. Kalian pelajari dulu materinya. Untuk minggu depan kita belajar cara menulis surat dinas dan surat pribadi. Nanti kita akan belajar untuk mengirimkannya melalui email. Silakan kepada Kak Faro untuk memimpin doa pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.